Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil proyek PBL sistem operasi kami. Perkenalkan, nama saya Al-Muzamil Sahri Ramadan dengan NIM 17240641. Perkenalkan, nama saya Raihan Rismana dengan NIM 1724019. Kenalkan, nama saya Ahmad Patan Abu Ismail dengan NIM 17240464. Perkenalkan, nama saya Dito Ardiansyah dengan nomor induk mahasiswa 172400421. Perkenalkan, nama saya Rizal dengan NIM 17240003. Tools instalasi yang kita gunakan di sini ada dua, yaitu VMware dan Ubuntu. Apa itu VMware? Virtual Machine atau VM adalah sebuah komputer virtual yang berjalan di dalam komputer utama. VM memungkinkan kita menjalankan sistem operasi lain tanpa menghapus atau mengganggu sistem operasi utama, misalnya Windows. VMware adalah salah satu software virtualisasi yang paling populer dan stabil untuk membuat dan menjalankan virtual machine. Manfaat VM: yang pertama, aman untuk belajar Linux. Yang kedua, tidak perlu dual boot. Yang ketiga, bisa dihapus dan diulang kapan saja. Dan yang terakhir, cocok untuk praktikum dan tugas kuliah. Di sini saya akan menjelaskan bagian pengertian Ubuntu. Ubuntu adalah sistem operasi berbasis Linux yang open source, gratis, dan banyak digunakan untuk server, pengembangan web, pemrograman, pembelajaran Linux. Ubuntu dipilih karena mudah digunakan oleh pemula, dokumentasi lengkap, dan stabil terutama versi LTS. Selanjutnya adalah kelebihan Ubuntu. Yang pertama adalah gratis dan legal, keamanan yang lebih kuat, performa lebih ringan dan stabil, privasi lebih terjaga, dukungan komunitas yang masif, dan instalasi software yang praktis. Di sini saya akan membagikan cara menginstal Ubuntu di aplikasi VMware Workstation. Yang pertama itu menyiapkan alat-alatnya, yaitu aplikasi VMware. Kalian bisa download di websitenya dengan cara klik download now, karena saya sudah mendownload. Lalu yang kedua adalah file Ubuntu-nya. Kalian bisa download yang Ubuntu LTS. Klik download. Selanjutnya, klik a new virtual machine. Pilih tipikal, lalu klik next. Pilih file Ubuntu yang sudah di-download. Open, lalu klik next. Masukkan nama. Di username kalian tidak boleh menggunakan kapital dan spasi. Lalu masukkan nama virtual machine, terserah bebas. Dan lokasi, kalian bisa setting lokasi file ingin dimasukkan di mana. Klik next. Lalu di sini ada maximum disk size. Kalian bisa setting juga, tapi saya pakai default saja. Lalu klik next. Lalu di sini kalian bisa customize hardware, dimulai dari memori, prosesor, dan networknya. Kalian bisa pilih bridge atau NAT. Saya menggunakan NAT saja. Lalu di sini klik finish. Kalian tinggal tunggu sampai instalasi selesai. Kali ini saya akan melanjutkan bagaimana cara mengkonfigurasi Ubuntu setelah kalian menginstalnya. Di sini kalian bisa memilih bahasa yang tersedia seperti bahasa Inggris, Spanyol, dan sebagainya. Jadi karena saya bisa bahasa Inggris doang, bahasa Inggris aja. Selanjutnya di sini tidak terlalu penting, jadi di skip aja. Di sini untuk keyboardnya pilih bahasa yang Inggris. Di sini pakai WiFi. Kemudian di sini kalau muncul seperti ini, kalian
di skip saja karena tidak terlalu penting. Kemudian di sini untuk melanjutkannya kalian bisa pilih untuk install atau mencoba Ubuntu terlebih dahulu sebelum menginstalnya. Di sini saya pengen menginstal jadi saya pilih yang install. Kemudian kalian pilih yang bisa interaktif atau otomatis, pilih yang paling atas. Di sini bisa memilih default selection atau juga standard selection. Bedanya di sini hanya menginstal beberapa aplikasi yang penting seperti browser dan sebagainya. Di sini kalau standard kalian menginstal semua aplikasi yang ada di Ubuntu-nya. Di sini kalian bisa memilih untuk keadaan atas atau bawah. Di sini saya memilih untuk bagian atasnya ini. Di sini memilih yang paling atas. Kemudian di sini kalian memilih untuk menyeting nama Ubuntu-nya. Untuk di sini kelompok 4. Passwordnya sini contoh admin saja. Kemudian untuk setting waktunya kita memilih yang WIG. Sini kalian pilih install langsung. Setelah kalian selesai menginstal Ubuntu-nya, di sini bisa langsung klik restart now untuk mengulang kembali Ubuntu-nya. Setelah di restart di sini akan muncul nama akunnya, di sini tinggal klik lalu masukkan password yang tadi sudah di setel. Di sini di passwordnya itu ini lagi. Setelah masuk di bagian ini bisa langsung pencet next. Kemudian skip for now. Lalu sini bisa pilih no aja. Di sini kalau pengen menginstal aplikasi Ubuntu bisa di App Store dan beres. Kali ini saya akan menjelaskan cara menginstal web server Apache di Ubuntu Linux menggunakan terminal Ubuntu. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memperbarui sistem Ubuntu melalui terminal. Langkah ini penting agar proses instalasi web server berjalan dengan lancar dan tidak terjadi error. Di sini kita cari show apps, kita klik terminal. Setelah masuk, kita masukkan perintah itu dengan klik sudo apt update. Sudo ini berfungsi untuk memberikan hak akses kepada admin, sedangkan untuk apt update itu untuk memperbarui daftar paket di sistem Ubuntu. Sini akan diminta password yang sebelumnya dibuat itu, masukkan. Sini nunggu prosesnya. Setelah selesai, kita masukkan sudo lagi apt upgrade script ya. Apt upgrade ini untuk memperbarui paket tanpa menggunakan konfirmasi manual. Kita klik di sini, kita tunggu prosesnya.
Setelah sistem berhasil diperbarui, kita lanjutkan dengan menginstal web server Apache menggunakan terminal Ubuntu. Di sini lagi kita klik ketik perintah sudo apt install Apache Apache 2 strip y. Apache ini berfungsi sebagai web server untuk menampilkan halaman web. Ini untuk strip y ini sebenarnya opsional, digunakan agar proses instalasi berjalan otomatis tanpa pertanyaan tambahan lagi. Kita klik, kita tunggu lagi prosesnya. Oke, setelah instalasi selesai, kita perlu memastikan bahwa layanan Apache ini sudah berjalan dengan mengklik perintah sudo lagi systemctl status Apache lagi Apache 2. Nah, di sini menunjukkan bahwa ada jika status menunjukkan aktif running, untuk di sini berarti menunjukkan bahwa ini berhasil. Dan setelah ini kita tinggal klik key di keyboard untuk keluar. Nah, di sini selanjutnya kita akan mengecek hasil instalasi Apache ini melalui brosur. Misalnya di sini yang saya gunakan adalah Firefox. Kita coba. Oke, di sini kita masukkan HTTP strip localhost ini itu untuk menunjukkan ke komputer milik kita sendiri. Jika halamannya muncul Apache ini muncul, berarti instalasi server ini berhasil. Kita lihat, nah di sini menunjukkan berarti server ini berhasil. Dan kita di sini sekarang akan mengatur file website melalui terminal Ubuntu. Secara default, Apache menyimpan file web ini di folder var www.html. Sini kita masuk lagi ke terminal, kita masukkan sudo lagi, sudo nano var www.html index HTML. Sudo ini diperlukan karena folder var www itu adalah folder sistem. Nah, untuk nano ini untuk editor teks di terminal Ubuntu. Dan var www.html index html file utama web yang ditampilkan di Apache. Jika file index HTML belum ada, maka nano akan membuat file baru secara otomatis. Karena saya di sini sudah buat, jadi kita tinggal perlu edit. Sini coba kita tes dengan memasukkan kalimat atau kata yang sederhana saja di dalam bodinya. Sini kita menggunakan H1 strip 1. Oke, kita masukkan di dalam katanya dengan mengetik misalnya web server Ubuntu berhasil. Setelah itu kita klik ctrl, setelah itu enter. Bisa kita lihat dengan teks yang kita buat seharusnya sudah muncul. Di sini
Berarti menandakan browser ini bisa kita edit melalui file yang sudah kita buat sebelumnya tadi itu. Dan setelah ini jika ingin keluar dari editor Nano ini, kita cukup klik Ctrl X saja, berarti sudah keluar. Dengan menggunakan terminal Ubuntu, kita telah berhasil melakukan update sistem, instalasi web server Apache, dan menampilkan web sederhana di Ubuntu Linux ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata atau penjelasannya kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.